Intinya hati-hati terhadap siapapun dalam kapasitas apapun yang memvonis seorang muslim yang melakukan dosa sebesar apapun selain syirik bahwa orang ini masuk neraka. Kamu buat kenduri maulid bid'ah, masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Asal jualannya neraka, hati-hati. Karena itu akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Itu akan menjadi ciri-ciri golongan khawarij. Nanti ada khawarij di awal, ada khawarij akhir zaman. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi telah menyebutkan syiar atau tanda khawarij itu adalah at-tahliq, cukur rambut. Rambutnya pendek selalu. Komunitas-komunitas yang syiarnya at-tahliq, mencukur rambut saja. Dan itu tidak termasuk profesor dalamnya. Itu bukan dicukur karena botak dengan sendirinya. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Pada pembahasan dua pekan yang lalu, kita mengkaji tentang bagaimana kedudukan orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang yang kafir kesimpulannya kekal di dalam neraka dan disifatkan kafir ketika kepada mereka sudah sampai pesan-pesan kenabian, dakwah Islam, dan mereka mengingkarinya. Tidak disifatkan dengan kafir orang-orang yang kepada mereka tidak sampai dakwah Islam. Maka dalam surat Al-Isra ayat 15 Allah menegaskan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan tidaklah kami akan menyiksa suatu kaum baik di dunia ataupun di akhirat hatta nab'atha rasulah, sehingga kepada mereka kami utus para rasul. Ketika rasul datang, dakwah disampaikan, menjadi muslim, yang menolak sudah pasti kafir. Pertanyaannya, apakah ketika dia menjadi Islam langsung selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, ataukah ada perkara yang menyebabkan dia masuk neraka bahkan bersifat kekal di dalamnya? Ternyata ada, yaitu karena meninggalkan perintah Allah atau karena mengerjakan larangan Allah. Orang-orang yang melanggar perintah ataupun mengerjakan larangan ditetapkan dosa kepadanya apabila perintahnya bersifat wajib dan larangan bersifat haram. Tidak ada yang selamat dari dosa ini kecuali beberapa golongan. Yang pertama, ada 4 golongan di sini. 4 golongan yang punya alasan hari akhirat nanti kenapa dia berbuat dosa. Baik dosa itu masuk kategori fi'lul mahdur, mengerjakan yang dilarang, ataupun dosa kategori tarkul ma'mur, meninggalkan yang disuruh. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun asammu la yasma'u syai'a,
seorang pria yang terlahir tuli, yang tidak mendengar sesuatu apapun jua. Yang kedua, rajulun ahmak, orang yang terlahir idiot dengan keterbelakangan mental. Yang ketiga, warajulun huramun, laki-laki yang sudah tua renta dan pikun. Dan yang keempat, rajulun mata fil fatrati, orang yang meninggal dalam masa fatrah, futur. Makna fatrah di sini, tidak ada seorang rasul yang diutus di dalam masa tersebut, sedangkan kerasulan yang terakhir sudah selesai. Nah, mereka punya alasan. Golongan yang pertama, saat ditanya kenapa kamu tidak sholat, atau kenapa kamu minum arak, kenapa kamu berbuat maksiat, dia akan menjawab, Rabbi qad ja'al islamu wa ma asma'u syai'ah. Benar Islam datang, tapi saya tidak mendengar apa-apa tentang kedatangan Islam. Dia punya alasan. Yang kedua, wa ammal ahmaqu fayaqulu, orang yang terlahir idiot dengan keterbelakangan mental ini akan menjawab, Rabbi qad ja'al islamu was-sibyanu yahdhifunani bil ma'ri. Wahai Tuhanku, benar Islam sudah datang, Rasul sudah berdakwah, tapi saat itu anak-anak kecil melempariku dengan kotoran binatang karena idiot, terbelakang mental. Wa ammal huramu fayaqulu, adapun orang tua berusia lanjut yang sudah pikun, saat ditanya kenapa engkau bermaksiat, mereka akan menjawab, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma aqilu syai'ah. Benar Islam telah datang, tapi saya sudah tidak mampu lagi mencerna pemikiran. Otak saya sudah tidak bisa diajak bekerja sama. Wa ammal ladzi mata fil fatrati, adapun orang-orang yang meninggal dalam masa fatrah, dalam masa kosong kenabian, mereka akan menjawab, Rabbi ma atani min rasulin. Wahai Tuhanku, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepadaku. Ini untuk 4 golongan tersebut. Jadi untuk kita yang sekarang ini hidup dalam keadaan normal, apa normalnya? Kita tidak buta dan tidak tuli, kita tidak terlahir dengan keterbelakangan mental, bukan orang yang sudah pikun dan lanjut usia, dan kita terlahir dalam masa Nabi akhir zaman. Nggak ada alasan, karena nggak ada Nabi lagi, karena risalah Rasulullah berlanjut sampai hari kiamat. Kekosongan kenabian tersebut diisi oleh para ulama. Oleh karena itu Nabi menyatakan, Anbiya'u ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama-ulama di kalangan umatku kedudukannya seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Kenapa demikian? Karena Bani Israel ini ulama itu tidak didengarkan. Di samping sikap ulama Bani Israel itu pun tidak terpuji. Mereka menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sekali, 2 kali, 3 kali. Ketika seruan mereka tidak didengar, maka para ulama itu pun terlibat di dalam kemungkaran yang sama. Melihat orang main judi, ulama Bani Israel ini datang melarang, mencegah, melarang. Setelah beberapa kali dilarang, tidak ada yang gubris, mereka langsung duduk mengisi satu ruang untuk ikut terlibat. Melihat orang minum arak, ulama Bani Israel melarang. Ketika larangannya tidak dihiraukan, mereka pun ikut minum arak. Ulama Bani Israel ini melarang orang yang berzina 1, 2, 3 kali. Ketika larangan mereka diabaikan, maka ulama Bani Israel ini pun ikut melakukan perbuatan zina. Maka Allah abadikan sikap mereka ini dalam Al-Quran. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat Bani Israel, yang kafir dari Bani Israel, melalui lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Musa alaihissalam. Nah, apa terjadi? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Semua laknat-laknat itu terjadi karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Maksiat tidak akan menimbulkan laknat Allah, tetapi karena maksiat berikut dengan melampaui batas, maka dilaknat oleh Allah.
Apa yang mereka lampaui? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah atas perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Ketika sudah tidak berjalan lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka pada saat itu Allah akan turunkan laknat. Dan itu bedanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazalu fi ummati, senantiasa ada dalam golongan umatku ini ta'ifatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Satu golongan orang yang senantiasa menyuruh pada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wala yakhafuna fillahi laumata laim, dan terkait pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar ini mereka tidak takut caci maki dari orang-orang yang mencaci mereka. Tetap ada golongan umat ini yang senantiasa konsisten menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar sampai hari kiamat. Disebabkan Nabi pula yang mengatakan, la tajtami'u ummati ala khati'atin, umatku tidak akan pernah sepakat atas perbuatan yang salah. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk perbuatan yang salah. Ini karakteristik kita. Maka seberapapun kita tergoda oleh pangkat dunia, oleh kekayaan harta, tetap saja ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari pengaruh ini. Mereka konsisten berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka terlepas dari berbagai polemik dan kontroversi, kita kagum kepada orang-orang seperti golongan FPI tetap konsisten menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, terlepas bahwa di dalam mereka pun ada oknum-oknum yang barangkali, karena oknum ini dimanapun ada, mereka konsisten. Wala yakhafuna fillahi laumata laim, dan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini mereka tidak takut terhadap laumata laim, caci maki orang yang mencaci maki mereka, tidak terpengaruh. Ditawarkan kekayaan mereka tidak terpengaruh, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Dan apapun kondisinya, kita berhutang budi kepada kelompok tersebut karena berani menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa ada persoalan undang-undang yang barangkali dilanggar, ya diselesaikan pula dengan undang-undang. Tapi masalahnya di negeri ini hanya menuduh orang lain melanggar undang-undang dan sendiri boleh melanggar. Kita sering melihat, na'udzubillah, umpamanya praktek yang sangat keliru. Dalam Islam itu ditegaskan, u'muril ma'rufa bil ma'rufi wanha 'anil munkar bila munkarin. Ajaklah kepada kebaikan dengan jalan-jalan yang baik, dan cegahlah kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lain. Kita ambil contoh sederhana, mudah-mudahan itu tidak terjadi, hanya permisalan saja. Ada orang yang berlalu lintas berkendaraan di jalan raya, sebenarnya dia patuhi semua aturan, helm ada, kaca spion dua-dua seperti orang baca doa, tutup pentilnya juga ada, SIM aktif, STNK juga dia bayar pajak. Hanya karena dia tidak paham harus berlalu lintas, dia melanggar rambu, masuk ke jalur yang seharusnya tidak boleh masuk. Dan entah kenapa larangan tidak boleh masuk itu sering tersembunyi. Saya dulu pernah salah satu kali di Sabang, Taman Ria itu, dari arah atas turun ke bawah seharusnya tidak boleh, tapi rambunya itu tertutup daun pohon sehingga saya melenggang saja. Baru pertama kali ke Sabang di tahun 95 langsung ditangkap polisi, alhamdulillah. Tapi polisi yang menangkap dari arah yang benar, langsung berpapasan dengan polisi. Nah, kita ilustrasikan, andai kata saya salah masuk jalan, polisi seharusnya mencegah sebelum saya masuk. Kalau saya sudah masuk, mereka tidak ada cara untuk menangkap saya kecuali menanti di ujung jalan. Pertanyaannya, kalau mereka tidak sempat mencegah saya di awal, apakah mereka akan menanti saya di ujung jalan? Tidak. Kemungkinan besar polisi lalu lintas ini akan mengejar saya dari jalur yang sama-sama salahnya. Dia hentikan saya. Mohon maaf Pak, Bapak melanggar peraturan lalu lintas. Apa yang saya langgar Pak? Bapak masuk dari jalur yang salah, ini jalan satu arah. Kalau saya berani, saya katakan, kalau begitu kita sama-sama salah Pak. Bapak tangkap saya tangkap Bapak, atau Bapak bebaskan saya dan saya bebaskan Bapak. Kan begitu seharusnya. Maka prinsip dalam Islam dan dalam undang-undang negara manapun, menghadapi orang yang salah pun karena dia melanggar undang-undang harus dalam ketentuan undang-undang. Tapi di negeri ini, bukan negeri ini ya, ada sebuah negara mirip-mirip negara ini,
Orang yang melawan aturan negara dipidanakan karena melawan undang-undang, sedangkan yang menangkap itu melanggar undang-undang yang lebih parah lagi. Ya, tapi tidak boleh ditangkap atas nama negara. Maka berbedalah antara negara hukum dengan negara kekuasaan. Ya, karena negara kekuasaan, hukum itu ada di lidah raja. Apapun yang dikatakan oleh raja itu menjadi hukum. Maka dulu ketika Orde Baru, saat Pangkop Kamtib itu dijabat oleh Sudomo, ada seorang konglomerat di Sumatera Utara melanggar peraturan dan hukumannya itu suka-suka Pangkop Kamtib. Konglomerat ini dihukum kerja paksa di tengah keramaian, dan bagi seorang konglomerat seperti itu sungguh lebih terhina dibandingkan dihukum masuk penjara. Disaksikan oleh semua orang-orang miskin, semua anak buahnya, dia bekerja mencangkul tanah, membersihkan selokan, disaksikan oleh anak buahnya. Padahal tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan kita hukuman dalam bentuk ini. Itu hanya ada di dalam Islam, namanya hukuman ta'zir. Penguasa boleh memberikan hukuman kepada warga yang melanggar ketentuan, yang melanggar peraturan, selama tidak sampai pada batasan hudud. Pencuri sampai nisab dipotong tangan. Tapi kalau dia mencuri tidak sampai nisab, nggak boleh potong tangan. Mau dicambuk 10 kali, 100 kali, silahkan. Yang penting jangan sampai potong tangan. Ada orang yang berzina karena belum kawin, ghairu muhsan. Orang yang zina ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali. Tapi tidak berzina, hanya tertangkap khalwat dalam kamar hotel. Hanya terbukti yang laki-laki, mohon maaf, telanjang bulat, yang perempuan telanjang bulat, atau telanjang saja walaupun nggak bulat, ya, dalam kamar hotel. Maka tidak bisa dipidana mereka berbuat zina, karena untuk mempidanakan mereka berbuat zina mesti ada 4 orang laki baik-baik yang melihat mereka sedang berzina dengan mata kepalanya sendiri. Mohon maaf, bahasa Nabi itu seperti seorang yang sedang makan pisang. Pertanyaannya, kapan kita akan sempat menangkap orang berzina yang disaksikan oleh 4 orang laki-laki yang baik-baik seperti kita yang duduk dalam masjid ini? Kalau ada 4 orang laki-laki yang sedang melihat dengan mata kepalanya sendiri, udah pasti tidak baik-baik. Itu orang yang sedang menanti giliran. Masalah. Maka tidak bisa dibuktikan berzina, itu hanya dibuktikan khalwat. Maka untuk khalwat boleh dihukum ta'zir. Apa ta'zir? Pemimpin boleh mencambuk dia mulai 1 sampai 99 kali. Tidak boleh 100, karena 100 adalah hudud. Diberikan kewenangan ini. Orang yang tidak sholat boleh ditangkap oleh pemimpin, dimasukkan penjara, disuruh kerja paksa, bebas. Tetapi dalam aturan negara yang punya undang-undang, yang mempunyai pemerintahan yang demokrasi, harus patuh kepada peraturan. Pemimpin yang menghukum tidak sesuai dengan undang-undang itu juga sebuah kesalahan. Nah, tapi karena di masa Orde Baru dulu bebas, hukum ada di lidah penguasa, maka Pangkop Kamtib menghukum orang ini dengan kerja paksa, dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan pada zaman sekarang. Tapi apa boleh buat, karena sila kelima itu cara bacanya salah berhenti. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diubah bacaannya menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu hanya cara baca saja, sosial atau sosial. Kalau sosial itu sangat sial namanya. Ini menjadi tanggung jawab ketika pelaksana negara tidak menjalankan amanat sila yang kelima, keadilan yang sosial. Maka ketika ada orang salah ditangkap, kita apresiasi. Tapi kita menjadi tidak nyaman ketika ada yang terbukti salah tapi diabaikan. Ada seorang itu yang dengan inisial DS itu udah 4 bulan diproses sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Macam pembelaan diberikan oleh aparat. Ini yang menyebabkan kita tidak nyaman. Jadi di dalam Islam berdakwah itu tetap ada batasan, ada rambu-rambu. U'muril ma'rufa bil ma'rufi wanha 'anil munkari bila munkarin. Ajaklah kepada yang ma'ruf dengan cara-cara yang baik, dan cegahlah kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang baru. Termasuklah prakteknya itu ketika di kampung manapun, di Aceh, di Indonesia, atau dimanapun, orang yang terindikasi akan berbuat zina oleh tokoh pemuda, masyarakat, dan warga tidak dicegah sebelum dia berbuat zina.
tetapi digiring dan dibiarkan dulu, diproteksi agar perbuatan zinanya terjadi untuk dijebak bahwa dia sedang berzina. Ipedrop bahasanya. Terlihat ada seorang pria mau lajang ataukah duda ataukah sudah beristri, datang ke rumah seorang wanita yang seorang diri di rumahnya, sudah berulang kali sehingga layak untuk dicurigai. Nah, ketika akan terjadi perbuatan zina ini, bukannya dicegah ketika masih di luar, tetapi dibiarkan masuk ke dalam. Tidak segera ditangkap ketika sudah di dalam, tetapi ditunggu sampai perbuatan zina itu benar-benar terjadi. Baru saat itu digerebek dan ditangkap. Maka ini tidak mencegah kemungkaran, kecuali dengan melakukan kemungkaran yang baru. Tidak ada cara bagi kita mencegah orang yang berzina, kecuali berzina itu dilakukan di depan mata di tempat yang terbuka. Orang yang berzina dalam rumah, masuk ke rumah orang lain, tetap dijaga adabnya dalam Islam. Ketok pintu, ucapkan salam. Andai kata yang digerebek ini sedang berzina, mereka selesaikan dulu atraksi zinanya baru buka pintu. Kita tidak mungkin menangkap orang yang berzina. Maka perbuatan zina itu tidak dilarang dalam Islam. Mohon maaf, perbuatan zina tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah mendekati zina. Tapi prakteknya kita hanya melarang zina, orang mendekati dibiarkan. Karena zina hanya bisa dilarang saat mendekati, bukan saat sedang terjadi. Kalau saya mengetahui ada orang yang mau berzina, saya tidak cegah dulu sampai mereka berzina. Saat dia berzina baru saya cegah. Terjadilah kekerasan, berkelahilah. Dilaporkan ke aparat kampung, Pak, ada yang berkelahi di sana. Siapa? Ustadz Masrul dengan si Fulan, katanya. Dipanggil oleh Pak Kecik. Ustadz, kenapa Anda berkelahi dengan dia? Berzina, Pak Kecik. Saya tunjuk orang, dia berzina, Pak Kecik. Ketika saya tuduh dia berzina, saya wajib menghadirkan 4 orang saksi. Maka Pak Kecik akan bertanya, saksi Anda siapa? Nggak ada, Pak Kecik. Hanya saya saja. Tidak boleh satu orang menjadi saksi pada perbuatan zina, wajib 4 orang. Karena saya tidak sanggup menghadirkan 4 orang saksi, maka saya yang harus dihukum karena menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi. Diqazaf, dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Maka tidak ada cara bagi kita untuk melarang zina. Yang ada adalah melarang orang mendekati zina. Nah, tapi itu pula masalah di negeri ini. Pemerintah kita mampu bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjaga jarak orang yang sedang sholat dalam masjid. Dikerahkan TNI Polri untuk menjaga jarak. Tapi pemerintah kita mulai dari tingkat presiden, gubernur, bupati, dan wali kota tidak sanggup bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencegah Romeo dan Juliet bercinta. Harusnya di Ulelu itu dikerahkan TNI dan Polri, orang yang pacaran jaga jarak. Ini orang yang sholat jaga jarak, tapi orang yang sedang pacaran berbuat maksiat tidak disuruh untuk menjaga jarak. Ini persoalan di negeri kita dengan leg spesialisnya. Maka harus ada Rasul yang menyampaikan dakwah dulu, sosialisasi lebih dahulu, baru kemudian ada tindakan hukum. Tidak boleh tindakan hukum itu ujuk-ujuk, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada sosialisasi. Lalu bagaimana sikap para ulama terdahulu, ulama salaf? Salaf ini dinisbatkan kepada sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Sekarang tidak ada lagi ulama salaf, walaupun ada yang ngaku-ngaku pengajiannya salaf. Ya, tidak ada lagi ulama salaf sekarang. Salaf itu sudah selesai. Ketika disebutkan salaf, artinya sudah terdahulu. Illa ma qad salafa, kecuali yang sudah terdahulu. Maka disebut mereka salaf karena sudah terdahulu. Tabi'in, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Maka menurut para ulama salaf, orang yang berbuat maksiat tanaqasa imanuhu bimiqdari ta'ati allati taraka, akan berkurang kadar keimanannya dengan kadar kemaksiatan yang ia lakukan, dengan kadar ketaatan yang dia tinggalkan. Orang yang berbuat maksiat, karena dua sisi maksiat, ada maksiat fi'lul mahdur, mengerjakan yang dilarang, ada maksiat tarkul ma'mur, meninggalkan yang disuruh. Melakukan yang dilarang secara tabiat nafsu itu lebih nikmat daripada meninggalkan yang disuruh. Kita disuruh salat, tidak salat, nikmat bagi orang-orang yang nafsunya itu sudah rusak.
Tetapi kenikmatan orang yang bermaksiat dengan meninggalkan sholat tidak setinggi kenikmatan orang yang minum arak dan orang yang mengumbar syahwat dengan perbuatan zina. Tapi bagi orang yang imannya stabil, bahkan terganggu konsentrasinya dari melaksanakan sholat saja sudah merasa tersiksa. Maka dulu sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, suatu hari beliau terlambat datang ke masjid, tidak sempat takbiratul ihram dengan imam. Karena sebelum azan berkumandang, kafilah dagang beliau datang dengan ratusan ekor unta dan barang-barang di atasnya, kontainer di masa lalu. Ketika hampir selesai pekerjaan beliau mendata barang-barang tersebut, berkumandang azan. Karena dulu interval antara azan dan qamat itu tidak setertib sekarang, 5 menit setelah azan langsung qamat. Beliau berpikir bahwa durasi waktunya itu mungkin beliau selesaikan sedikit lagi pekerjaan ini daripada harus mengulangnya dari awal, baru beliau datang ke masjid. Ternyata prediksi beliau itu sedikit meleset. Beliau sampai ke masjid ketika Nabi sudah takbiratul ihram, walaupun beliau sempat di rakaat yang pertama dengan Nabi. Apa yang terjadi? Selesai sholat, beliau menghadap Nabi. Ya Rasulullah, saya disibukkan oleh barang dagangan yang baru datang sehingga tidak sempat takbiratul ihram denganmu. Maka sebagai wujud penyesalanku ya Rasulullah, 700 ekor unta yang baru datang tadi itu saya sedekahkan kepada Islam berikut dengan barang yang di atasnya. Berikut dengan barang yang di atasnya. Kata Nabi, wahai Abdurrahman, fadilah takbiratul ihram dengan imam tidak tergantikan dengan nilai materi yang engkau sedekahkan. Tapi menurut Abdurrahman bin Auf, seolah-olah Nabi belum paham yang 700 ekor unta ini bawa barang apa saja. Beliau katakan, tapi ya Rasulullah, di atas setiap ekor unta tersebut terdapat seorang budak yang memandunya, maka berikut dengan budak itu aku merdekakan. Sambil tersenyum Nabi menjawab, tetap belum sepadan. Bayangkan, dulu tidak sempat takbiratul ihram dengan imam saja, itu menjadi masalah bagi mereka. Bagi orang yang sudah merasakan lezatnya ibadat, bagi orang yang sudah merasa nikmatnya sholat. Tapi bagi orang yang belum merasa kenikmatan ini, meninggalkan sholat itu terasa kebahagiaan tersendiri. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu yaksibun. Dijadikan indah oleh syaitan makanu yaf'alun, perbuatan yang mereka lakukan, melalaikan salat, menunda-nunda salat, tidak salat, bahkan dijadikan indah. Memang kata hayat semayang hana upa kaya-kaya lah juga dia. Dijadikan indah. Wa zayyana lahumus syaitanu makanu yaf'alun. Nah, meninggalkan salat ini artinya tarkul ma'mur, meninggalkan yang disuruh. Ada fi'lul mahdur, melakukan yang dilarang. Makin tinggi derajatnya, maka akan makin berkurang keimanan tersebut. Maka berkuranglah keimanan dengan kadar ketaatan yang ia tinggalkan dan dengan kadar dosa yang ia kerjakan. Walakin, ini pendapat salafus saleh, hal yakfuru bimujarradi hadza tarki lil wajibat wal fi'li lil muharramat. Adakah hanya karena meninggalkan kewajiban dan hanya karena mengerjakan yang diharamkan pelakunya menjadi kufur? Hanya karena meninggalkan yang disuruh dan mengerjakan yang dilarang, adakah menjadi kufur? Idza lam yakun jahidan lil awal, bila tidak mengingkari tentang kewajiban dan tidak menganggap halal yang dilarang. Dasar dalil yang terdapat pada kita, di tangan kita, tahdina, memberikan petunjuk ila annal muslima la yakfuru bi fi'lihi lidzunub. Seorang muslim tidak menjadi kafir karena melakukan dosa. Hidup dalam riba sejak bayi sampai tua. Orang yang berbuat zina setiap hari dan malamnya. Orang yang minum arak tidak ada habis-habisnya. Tidak menjadi kafir karena perbuatan dosa ini. Wala bitarkihi lil wajibat, dan tidak pula menjadi kafir karena meninggalkan kewajiban. Orang yang tidak bayar zakat, orang yang tidak puasa, orang yang tidak naik haji, bahkan orang yang tidak mengerjakan sholat, selama dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib, tidak pernah sholat, tidak menjadi kafir. Bal yanqusu dzalika min imanihi, tetapi setiap kali dilakukan maksiat akan berkuranglah kadar keimanannya.
wa yakunu amruhu ilallah, masalah nanti di akhirat masuk surga atau neraka itu bukan kewenangan manusia, itu kewenangan Allah Ta'ala. Wa insya'a ghafara lahu, kalau Allah mau Allah sah saja mengampuni dosanya. Wa insya'a azabahu, kalau Allah mau Allah sah saja untuk menyiksanya. Bagaimana tidak? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menceritakan tentang seorang lonte Bani Israel. Lonte itu pekerjaannya hanya maksiat saja tiap malam. Allah ampuni dosa lonte Bani Israel ini karena kasih sayangnya kepada seekor anak anjing. Dan kita nggak berhak menggugat, ya Allah saya setiap hari di masjid rukuk dan sujud di dalamnya, membersihkan masjid, melayani masjid, ngapa masuk neraka? Allah Ta'ala sah memasukkan seorang hamba ke dalam neraka hanya sebuah kemaksiatan kecil, dan Allah berhak untuk mengampuni banyak dosa dan memasukkan dia ke dalam surga. Itu kewenangan Allah, bukan kewenangan manusia. Tapi sekarang banyak sekali manusia yang mengambil kewenangan tersebut. Nya bid'ah tamang neraka, jeh bid'ah tamang neraka, wajib dalam neraka. Ya. Seolah-olah dia sudah punya manifest neraka. Ya. Padahal itu kewenangan Allah. Lau sya'a 'adzabahu, lau sya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah akan siksa. Itu iradah namanya, masyiah. Nah, bicara hal seperti ini mesti ada dalil. Dalil yang paling terang menyatakan yang demikian adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukan dirinya dengan sesuatu yang lain. Hanya itu yang Allah tidak ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan ampuni selain dosa syirik kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi ya Allah dia berbuat zina sejak baru balik sampai mati, saya ampuni kata Allah. Tapi ya Allah dia berbuat mencuri pekerjaannya dari hidup sampai mati, saya ampuni kata Allah. Ya Allah dia ini minum arak, memang produsennya, saya ampuni kata Allah. Itu kewenangan Allah. Hanya Allah tidak akan ampuni satu perkara, orang yang mempersekutukannya. Allah tidak akan ampuni dan Allah akan menghukum orang yang mohon ampun kepadanya. Maka diingatkan, la makana lin nabiyyi walal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak patut bagi Nabi Muhammad maksudnya, walal ladzina amanu, tidak patut pula bagi orang-orang yang beriman. Apa yang tidak patut? Ay yastaghfiru lil musyrikina, untuk mohon ampunan dosa orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, tidak patut dimohon ampunkan dosanya. Walau kanu ulil qurba, sekalipun orang musyrik itu adalah kerabatnya. Dari ayat ini para ulama simpulkan, kalau mohon ampun saja tidak boleh, padahal mohon ampun itu hanya normalisasi. Kalau bahasa di Samsat sekarang ini pemutihan, hanya bayar pajak pokoknya tanpa denda. Mohon ampun itu hanya dihilangkan dosanya saja, tidak diberikan pahala dan tidak diberikan ganjaran. Kalau mohon ampun saja tidak boleh, maka mohon kasih sayang Allah kepada orang ini lebih-lebih tidak boleh. Maka para ulama sepakat menyebutkan kata almarhum kepada orang kafir adalah haram. Apa makna haram? Bila dilakukan berdosa. Tapi betapa wartawan-wartawan muslim hari ini memberitakan orang kafir meninggal dunia dengan kata-kata almarhum dan almarhumah. Dulu ada sundel bolong meninggal dunia, Suzanna itu Kristen, tapi media-media itu memberitakan telah meninggal dunia almarhumah Suzanna. Untung tidak dibahasakan telah berpulang ke rahmatullah. Almarhumah. Ketika Margaret Thatcher meninggal dunia, berita-berita termasuk di Harian Serambi Indonesia di Aceh, almarhumah Margaret Thatcher. Haram hukumnya. Apa makna haram? Berdosa orang yang melakukannya. Makanya dalam bahasa Arab disediakan slot kosakata untuk menyebutkan orang kafir yang meninggal dunia dengan kata-kata ar-rahil, yang telah berangkat ke gebungka. Dalam bahasa Aceh arwahnya, dalam bahasa Indonesia mendiang.
untuk orang kafir yang meninggal dunia, bukan pula bangkai, mendiang. Tapi untuk orang Islam yang meninggal dunia, seburuk apapun perilakunya semasa hidup, tetap sah didoakan ampunan dan sebutan almarhum. Telah meninggal dunia dan berpulang ke rahmatullah, almarhum Panglima Pencuri 7. Tetap sah selama dia Islam, mati dalam keadaan Islam. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan kafir tidak boleh didoakan kebaikan. Mohon ampun saja tidak boleh, apalagi mendoakan rahmat. Maka ada banyak hadis yang menjelaskan petunjuk ataupun indikasi dari ayat surat An-Nisa 48 ini. Di antaranya terdapat hadis qudsi riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibna Adam law ataitani biqirabil ardi khataya, wahai anak keturunan Adam, kalaulah engkau mendatangiku dengan membawa dosa mendekati ukuran planet bumi, kita temui Allah di hari akhirat, tapi dosa yang kita bawa itu hampir sebesar planet bumi. Thumma laqitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, sedangkan engkau tidak pernah mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, ataituka biqirabiha maghfiratan, saya akan datangkan kepadamu dengan ukuran yang sama ampunan dari sisiku. Ubai tapubut desya, Allah berikan kemampuan untuk mengampuni sebesar ukuran yang sama. Maka ada orang alim yang menulis buku judulnya Jibalul Dzunub, gunungan dosa, bukit barisan dosa, wasailanul ghufran, dan air bah pengampunan. Gunung sebesar apapun ketika diserang oleh air bah dia akan rontok, hancur. Makanya dalam penjelasan di siaran-siaran ilmu pengetahuan, National Geographic, Discovery Channel dan lain sebagainya, jelaskan bahwa ada banyak daratan yang kemudian berubah menjadi lautan disebabkan karena air bah di masa lalu. Sedangkan pulau-pulau yang kita lihat sekarang itu hanya puncak gunung di masa lalu, lalu berubah menjadi pulau. Maka ada acara di National Geographic itu Drain the Ocean, mengeringkan lautan. Dibuat ilustrasi dengan grafik yang luar biasa hebat, bagaimana ketika air itu dikeringkan dari lautan hanya dengan permainan visual saja. Kita melihat ternyata pulau-pulau itu hanya puncak bukit saja yang sudah digenangi air, tinggal puncak bukit yang tersisa. Gunung ditelan oleh lautan. Ini kemampuan Allah Ta'ala. Maka dalam sebuah riwayat yang lain, Allah menyatakan, aznaba abdi dzanban fastaghfarani, ada seorang hambaku berbuat dosa lalu dia mohon ampunan, faghafartu lahu, aku ampuni, kata Allah. Aznaba abdi dzanban fastaghfarani faghafartu lahu, lalu hambaku itu berbuat dosa lagi, minta ampun, saya ampuni lagi. Diulang 3 kali. Di akhirnya Allah jelaskan, kenapa orang yang sama melakukan dosa yang sama berulang-ulang, mohon ampunan tetap diampuni oleh Allah Ta'ala. Ternyata jawabannya satu, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi, karena kesadaran hambaku bahwa dia memiliki seorang Tuhan, yang Tuhan ini ya'khudhu bidzambi, bila ingin menghukum satu dosa sudah cukup, wa yaghfirudz dzunub, dan Tuhan yang sama sanggup mengampuni banyak dosa. Kalau ingin mengampuni banyak dosa pun Allah akan ampuni, tapi kalau Allah ingin menghukum satu dosa saja sudah cukup. Nabi Adam hanya makan buah kuldi saja, yang sebenarnya itu bukan maksiat, tapi hanya karena pelakunya Nabi Adam itu dianggap kemaksiatan oleh Allah. Andai kata orang-orang model kita yang melakukan, diabaikan oleh Allah, dicueki oleh Allah. Tapi karena Nabi Adam, karena kedekatan dengan Allah Ta'ala, perilaku kecil dari seorang yang sangat dekat itu kita anggap sebagai dosa yang berat. Maka Allah hukum Nabi Adam untuk turun ke bumi. Itu kalau Allah ingin menghukum. Tapi kalau ingin memaafkan, maka betapa banyak orang-orang yang berbuat maksiat, justru dalam kemaksiatannya itu Allah berikan fasilitas, makin kaya makin hebat hidupnya. Tapi itu sebenarnya masuk kategori istidraj.
Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal beliau katakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu minad dunya, fa inna ma huwa istidraj." Bila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba segala kesenangan dunia atas perilaku maksiatnya, salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, tiap malam minum arak, berzina suka-suka hati, main judi, main game chip itu tiap hari, tapi ternyata hidupnya makin senang, makin meningkat, fa inna ma huwa istidrajun, itu adalah istijraj, kata Nabi, istidraj. Wa tala qaulahu ta'ala, lalu Nabi bacakan ayat Al-Quran, la yahsabanna alladhina zalamu annama numli lahum khairun li anfusihim. Jangan sekali-kali orang yang berbuat zalim itu menyangka numli lahum, kami imla, kami dikte, kami penuhi keinginan mereka, khairun lahum, itu sebuah kebaikan, bal huwa syarrun lahum, tapi itu adalah sebuah keburukan. Innama numli lahum liyazdadu isman, kami tuang kenikmatan itu, kami penuhi syahwatnya agar dia terus menambah dosa, liyazdadu isman, agar dia terus menambah dosa. Maka nauzubillah, ketika kita melihat kehidupan manusia yang serakah, korupsi dalam angka yang bukan lagi jutaan, bukan lagi miliaran, triliun dikorupsi. Umur kita hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. 1 triliun itu mau dibawa kemana? Yang dulu nabrak tiang listrik itu sampai 25 triliun. 25 triliun, kalau uangnya itu dalam bentuk lembaran 100.000 dikumpulkan dalam masjid ini, kita harus keluar. Kenapa bodoh? Mau dibawa kemana uang sebanyak 25 triliun? Yang kemarin baru ditangkap itu Menteri Sosial, itu benar-benar Menteri Sosial. Sudah tahu orang sedang sulit, rakyat miskin sedang sulit karena COVID, masih sempat ambil hak 10.000 setiap paket. Maka kurang ajar haknya. Padahal dia bukan orang miskin, gaji menterinya berapa, tunjangannya berapa, tapi keserakahannya ingin terus menimbun. Allah perturutkan. Jangan dikira bahwa itu kebaikan. Maka kita merasa heran saja, padahal perut manusia ini kenyang hanya dengan sepiring nasi dan seteguk air. Tapi ternyata Nabi sudah katakan, kalaulah anak keturunan Adam ini, lau kana li bani Adam wadiyani min zahabin, kalaulah anak keturunan Adam ini mempunyai 2 lembah yang terisi penuh dengan emas. Lembah itu senapit. Kalau nggak tahu, coba datang sekali-kali ke Selawah, lokasi senapit itu, antara gunung sebelah sini dengan gunung sebelah sana. Itu ruang yang kosong bukan diisi dengan jembatan dan air, diisi dengan emas. Bayangkan berapa ton itu. Tapi bukan satu, wadiyani, 2 lembah semuanya berisi emas. Apa dia berhenti menikmati yang ada? Labtagha lahuma salisan, dia akan terus berjalan untuk mencari lembah yang ketiga. Nalau tidak akan pernah kenyang perut manusia itu sampai disumpal dengan tanah. Mati masuk tanah baru nyang kadro. Lau kana li bani Adam wadiyani min zahab labtagha lahuma salisan, kalaulah anak keturunan Adam ini diberikan 2 lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan kenyang perutnya kecuali disumpal dengan tanah. Makanya Nabi sejak dari awal ketika digoda oleh bukit menjadi emas, beliau menolak. Bukit menawarkan diri, tetapi Nabi menolak. Wa rawadathul jibalu an takuna lahu zahaban fa'abah, gunung merayu Nabi untuk menjadi emas dan menjadi milik Nabi, fa'abah, Nabi menolak. Beliau ajarkan kesederhanaan hidup, karena kenikmatan itu bukan pada memiliki, tapi kenikmatan itu pada berbagi. Maka saya bersyukur Allah berikan dalam kehidupan kita ini masih banyak orang-orang yang dermawan. Ada seorang kaya dermawan 3 Jumat yang lalu, tanpa komunikasi, tiba-tiba WA ke saya, Ustaz, saya berencana ingin bersedekah untuk pesantren Pak Ustaz. Bila Ustaz berkenan, mohon dikirimkan nomor rekening. Enggak ada komunikasi, enggak apa-apa, entah dari mana beliau dapat nomor HP saya, langsung WA. Masih saya simpan WA-nya untuk saya bawa ke surga nanti. Saya kirimkan nomor rekening pesantren. Apa yang terjadi?
60 juta dia kirim. Dia bersusah payah untuk 2 kali kirim karena terbatas sekali transfer 50 juta ditambah 10 juta lagi ya. Mohon maaf Pak Ustadz, ini kemudahan hari ini hanya 60 juta. Secara khusus dia berusaha untuk 2 kali transfer 50 dan 10. Kalau kita kan berhenti 50 saja, menyona padanya, berhenti 50 saja. Tapi dia bersusah payah masukkan sekali lagi kartu KTM untuk transfer lagi. Sudah selesai? Belum. Hari ini sudah 3 kali Jumat. Di Jumat yang lalu tiba-tiba masuk lagi pesan, Ustaz, mohon maaf hari ini ada kemudahan 2.500.000 saya transfer. Masuk lagi. Jumat kemarin masuk lagi. Beliau katakan, insya Allah Pak Ustaz, selama ada kemudahan rezeki saya akan saya terus transfer setiap Jumatnya sesuai dengan kemampuan saya. Bayangkan, saya tidak ajukan proposal ke beliau, saya tidak ngomong apapun ke beliau, bahkan saya tidak kenal akrab dengan beliau, hanya kenal begitu saja. Ketika Allah berikan kelapangan. Kenapa? Karena ada orang yang sudah merasa berbahagia dengan memberi, bukan merasa bahagia dengan memiliki. Kita masih sedang sibuk mengumpulkan, tidak pernah merasa ingin memberi. Tadi siang saya salat zuhur di Masjid Darul Falah Cet Keung. Kebetulan saya imam cik di sana. Dan saya memang malas jadi imam, maka saya datang terlambat agar tidak disuruh jadi imam. Jadi salatlah saya. Imam takbir baru saya masuk takbiratul ihram. Setelah sholat lewatlah celeng masjid itu. Dalam kantong saya keluarkan uang, ada lembaran 5.000, 10.000, 20.000. Saya berpikir nyelimong 10 ke 20. Masih sempat berpikir. Entah karena malu ke orang di samping, saya masukkan yang 20.000. Apa yang terjadi? Belum saya keluar, tiba-tiba ada seorang jemaah datang, jabat tangan dengan saya, sudah berikan lagi 50.000. Kapalah, spontan dibalas oleh Allah Ta'ala. Saya nggak kenal dia siapa, tiba-tiba langsung datang jabat tangan, kayak bergampeng 50.000. Kita harus merasakan kenikmatan dengan memberi, karena janji Allah dan janji Rasulullah, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak pernah ada sedekah, tidak pernah ada sedekah yang dapat mengurangi harta. Makin kita bersedekah, makin banyak harta. Boleh jadi kenikmatan itu dalam bentuk penyakit yang dijauhkan, boleh jadi kenikmatan itu dalam bentuk kecelakaan yang dihindarkan, boleh jadi kenikmatan itu dalam berarti jumlah yang terus ditambahkan. Tapi kita tidak sempat menikmati dengan memberi karena sibuk berpikir untuk mengumpulkan. Saking pelitnya, jangankan untuk orang lain, untuk makan sendiri pun dicicil. Nggak pernah di rumah itu makan daging kecuali saat pulang kenduri maulid, baru puau dicicil. Bahkan untuk minum kopi sendiri pun dia akan cari-cari warung yang dia tidak kenal agar tidak perlu bayar punya orang lain. Nah, kalau ada orang lain pun belinya dalam plastik, dimasukkan dalam ketiak, nggak ada orang lain baru dihisap, nyandung krip. Nah, dan ada orang-orang yang kasusnya demikian. Ini nauzubillah. Nah, maka Allah Ta'ala berikan pengampunan. Jadi sedekah-sedekah kita tersebut akan menolak bala, sedekah-sedekah tersebut akan meringankan siksa di akhirat. Kita belajar di orang ini. Itu baru satu contoh yang kita dapati, dan ada banyak contoh yang lain yang tidak cukup waktu untuk kita ceritakan. Wa'an Atban bin Malik qala, diriwayatkan dari Atban bin Malik. Atban bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang dalam kasusnya Allah turunkan ayat Al-Quran tentang larangan orang yang mabuk dan teler mendekati sholat. Suatu hari suatu malam, sahabat-sahabat ini berpesta dengan makan daging, sembelih unta, dibuat seperti unta guling, makan sampai kenyang, lalu minum arak, teler. Ketika dalam keadaan teler, mereka mulai bersyair-syair tentang memuji kaumnya, bangsanya. Mungkin karena saya dari Cet Keung, saya puji-puji Cet Keung hebat karena idih Panglima GAM, idih upacara bendera milad GAM yang pun saya puji-puji. Datang orang lain memuji-muji pula kampung Peradaban memang hebat. Jadi ketika pujian-pujian itu terlalu tinggi, tersinggung orang yang lain, maka Atban bin Malik ini dalam keadaan sedang mabuk, teler, dia ambil tulang leher unta yang panjang, dia pukulkan ke kepala Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, sampai kepalanya retak dan berdarah. Begitu selesai terjadi, terkejutlah sahabat ini semua. Lalu mereka datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi kami ketika pesta pora karena mabuk efek dari minum arak, maka terjadilah pemukulan ini dan sahabat ini berdarah." Saat itulah turun ayat Al-Quran,
ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Hanya saja riba, hanya saja arak, al-khamru wal maisiru dan judi. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyamakan antara arak dan judi. Dimulai dari Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Kemudian pada Al-Maidah 90 dan 91 diulang lagi tentang arak dan judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya arak dan judi, menyembah berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, itu adalah najis yang paling kotor dari perbuatan syaitan. Innama yuridu syaitanu, setan hanya berkeinginan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir, untuk menimbulkan sengketa dan permusuhan dengan sebab arak dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan dari mengerjakan salat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian mau berhenti? Sayyidina Umar yang hadir ketika ayat ini dibacakan oleh Allah saat disampaikan oleh malaikat Jibril, seketika langsung angkat tangan sambil sujud-sujud, beliau katakan, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, kamu piuh jina ya Allah, kamu piuh jina ya Allah. Karena Sayyidina Umar itu pemabuk paling dahsyat dalam masa jahiliyah. Tapi Islam datang tidak seketika mengharamkan riba, mengharamkan arak, tidak seketika mengharamkan judi. Kenapa? Karena arak dan judi mempunyai kesamaan, sama-sama menimbulkan candu. Orang yang minum arak kecanduan, orang yang main judi kecanduan. Orang yang minum arak lalai dari mengingat Allah, orang yang main judi lalai dari mengingat Allah. Enggak perlu judi, hanya game biasa saja tanpa judi. Begitu azan berkumandang, satu naik level, melalaikan kita dari mengingat Allah. Tapi masalahnya di negeri ini, arak dan judi tidak diharamkan. Arak ada saham pemerintah, judi pun ada saham pemerintah. Maka saat hari ini kita lompat-lompat, TJ, MPU, Majelis Ulama Indonesia, semua keluarkan fatwa haram. Kepala daerah mulai dari kepala desa, wali kota, bupati sampai gubernur teriak-teriak haram tentang permainan game online dengan chip dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kalau di tingkat pemerintah pusat tidak ada tindakan, maka lompat-lompat kita itu menjadi rugi. Kalau pemerintah serius, nggak perlu repot warga masyarakat bertengkar di bawah ribut-ribut, cukup seorang menteri informatika mematikan situs itu, selesai masalah. Tinggal tutup situsnya. Situs yang lain dia getuk. Nyampakah saya getuk ke waktu? Konon ada yang bisik-bisik ke saya, pajaknya besar Pak Ustaz. Kalau benar ungkapan itu, maka artinya di negeri ini asal Anda sanggup bayar pajak, silakan buat kerusakan suka-suka. Padahal lagu kebangsaan kita telah mewasiatkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sekarang jiwa bangsanya sedang dirusak dengan permainan judi domino heist ini. Namanya domino. Ada yang namanya gaple. Lele mudahanan. Kalian udah urung-urung tuh halalenan. Dan pemerintah tidak pernah memandang serius persoalan ini. Nauzubillah. Padahal yang diajarkan itu tradisi Tionghoa. Mereka yang paling ahli bermain judi. Maka nauzubillah. Maka ini persoalan kita. Atban bin Malik, beliau ini yang dalam kasusnya turun ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 tentang arak dan judi. Itu punya tabiat yang sama dan dampak yang sama. Orang bertengkar gara-gara judi, orang bertengkar gara-gara arak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Atban bin Malik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas api neraka. Siapa? Man qala, barang siapa yang berkata, la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dengan ucapan itu dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan la ilaha illallah hanya karena Allah. Maka Nabi selalu anjurkan kita sebelum tidur untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah.
Nabi anjurkan kita dalam keseharian untuk sering-sering mengulang ucapan la ilaha illallah. Dalam hadis beliau katakan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kita berzikir la ilaha illallah, tetapi ucapannya harus benar. Nah, karena selama ini yang saya kritik juga, saat kita berzikir tahlil la ilaha illallah, cenderung kata Allah itu tidak sesuai. Allah itu minimal satu alif. La ilaha illallah, la ilaha illallah, harus panjang satu alif. Tapi entah karena tempo yang semakin tinggi, tiba-tiba hilang alifnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yakinlah itu kalimat yang salah, zikir yang salah pula, dan makna yang salah. Bila secara sengaja diucapkan salah, kita berdosa. Yang harusnya dengan mengucapkan la ilaha illallah mendatangkan pahala, na'udzubillah, justru karena tidak teliti dan tidak hati-hati mengundang dosa. Maka harap orang yang berzikir la ilaha illallah, mau sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali, ucapkan dengan benar dan dengan khidmat, dan niatkan murni karena Allah, bukan karena tujuan yang lain. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula dan malam ini kita secara khusus nanti akan adakan tahlil di rumah almarhum Pak Ibrahim bin Affan yang telah berpulang ke rahmatullah 7 hari yang lalu di hari Selasa, dan malam ini bertepatan malam ke-7 malam ke-7 beliau berpulang ke rahmatullah. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, yang bahkan seorang rumahnya dekat dengan masjid, hanya dipisahkan oleh jalan saja, dan setiap malam beliau hadir di masjid, setiap kali salat berjamaah. Dan mudah-mudahan sebagaimana beliau berakhir dengan husnul khotimah, kita pun berharap akan berakhir dengan husnul khotimah. Maka malam ini kita padakan pengajian sampai di sini. Intinya hati-hati terhadap siapapun dalam kapasitas apapun yang memvonis seorang muslim yang melakukan dosa sebesar apapun selain syirik, bahwa orang ini masuk neraka. Kamu buat kenduri maulid, bid'ah, masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Asal jualannya neraka, hati-hati. Karena itu akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Itu akan menjadi ciri-ciri golongan khawarij. Nanti ada khawarij di awal, ada khawarij akhir zaman. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi telah menyebutkan syiar atau tanda khawarij itu adalah at-tahliq, cukur rambut. Rambutnya pendek selalu. Komunitas-komunitas yang syiarnya at-tahliq, mencukur rambut saja. Dan itu tidak termasuk profesor dalamnya, itu bukan dicukur karena botak dengan sendirinya. Nah, tetap mereka menganjurkan cukur rambut, cukur rambut. Padahal keteladanan Rasulullah adalah rambut beliau itu panjang sampai sebahu. Ya, tapi kita tidak panjang sampai sebahu karena dianggap tidak sopan. Artinya andai kata Rasulullah hidup hari ini, beliau sungguh dianggap orang yang tidak sopan. Makanya di sekolah, anak-anak SD tidak boleh panjang rambut, SMP nggak boleh panjang rambut, SMA nggak boleh panjang rambut, mahasiswa pun tidak boleh panjang rambut. Nah, karena itu mencontoh Nabi. Cukur nggak apa-apa, yang penting jangan panjang rambut. Ini masalah kita. Bahkan ada yang panjang rambut hukumannya dicukur. Ini mah bahaya aja kan. Jadi kita tidak pernah belajar untuk menghidupkan sunnah Nabi walaupun sunnah panjang rambut saja. Saya tidak panjangkan rambut bukan karena benci sunnah Nabi, tapi karena rambut saya sulit diurus, rambut angker katanya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam ini. Kita tidak buka ruang diskusi dan tanya jawab karena ada kegiatan berikutnya, takziah dan tahlil. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الصراط المستقيم صراط Amin Rabbal Alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo